Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang kami hormati, kami ucapkan selamat datang dan terima kasih dan ucapkan untuk dapat menghadiri acara kita pada siang hari ini terkait diseminasi dan penerapan pemahaman budaya positif calon guru penggerak angkatan 9 SMA Negeri 1 Buan Madang Timur. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa mendapat syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Susunan acara diseminasi guru penggerak angkatan 9 SMA Negeri 1 Buan Madang Timur. Acara pertama pembukaan, acara kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara ketiga sambutan kepala SMA Negeri 1 Buan Madang Timur. Acara keempat penyampaian materi diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 9. Acara kelima tanya jawab dan acara terakhir penutup dan doa. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dalam hal ini akan dipandu oleh Ibu Sri Purwaningsi SPG. Kepada Ibu disilakan. Acara selanjutnya sambutan kepala SMA Negeri 1 Buan Madang Timur yang akan disampaikan oleh Bapak Ketut Sudiarto SPG. Kepada Bapak kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu-ibu calon guru penggerak angkatan ke-9, Bapak Ibu Dewan Guru SMA 1 Buan Madang Timur yang sangat saya hormati. Tak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama di ruang guru dalam rangka diseminasi penerapan pemahaman daya positif calon guru penggerak angkatan ke-9 SMA 1 Buan Madang Timur. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan adanya kegiatan ini salah satu pembentukan profil pelajar Pancasila, karena kedepannya Bapak Ibu calon guru penggerak ini akan menerapkan berbagai macam pola untuk perbaikan, untuk mengisi apa yang menjadi harapan untuk sekolah kita di masa yang akan datang.
Bapak Ibu peserta yang hadir pada hari ini, nanti kita akan menyaksikan apa yang akan disampaikan oleh ibu-ibu calon guru penggerak angkatan ke-9. Beliau mungkin nanti akan menyampaikan topik yang berbeda, tetapi semua itu adalah tujuan untuk perbaikan sekolah ini ke depan. Calon guru penggerak itu nanti banyak nilai-nilai yang terkandung di situ yang perlu ditanamkan. Satu, mandiri. Yang kedua itu ada reflektif. Yang ketiga itu ada kolaboratif, ada inovatif, ada berpikir atau berpihak pada peserta didik. Untuk itu penerapannya nanti di sekolah kita, harapan kedepannya sekolah kita ini akan mengalami satu perubahan yang sangat signifikan, terutama pembentukan daripada karakter anak. Dengan banyaknya calon guru penggerak di sekolah ini, saya yakin dan percaya pembentukan karakter anak ke depan itu jauh akan lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini nanti ada penyampaian dari beberapa calon guru penggerak. Mari kita simak, mari kita lihat, mari kita saksikan, dan kita tidak lanjuti apa yang nanti beliau sampaikan. Saya yakin dan percaya kalau apa yang beliau sampaikan nanti ilmu itu sangat-sangat berguna untuk kita ke depan. Sementara itu saja yang dapat saya sampaikan. Kali ini sudah memasuki pukul 12.30, resmi diseminasi calon guru penggerak angkatan ke-9 resmi saya buka. Terima kasih. Itulah tadi sambutan sekaligus pembukaan acara diseminasi dan penerapan pemahaman budaya positif calon guru penggerak angkatan 9. Kepada Bapak kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu kami hormati, tiba kita di acara inti, yakni penyampaian materi diseminasi budaya positif, yang dalam hal ini akan disampaikan yang pertama oleh Ibu Sumartini SPG, lalu dilanjut oleh Ibu Sumiati SPG, dan yang terakhir dilanjut oleh Ibu Eni Feminisi Sarjana Komputer. Kepada Ibu Sumartini kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ketua Sudiante. Kemudian saya sampaikan ucapan terima kasih juga kepada guru-guru yang sudah mau hadir dan menghadiri acara diseminasi dan penerapan pemahaman budaya positif. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam kita junjukkan kepada Nabi Agung kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan syafaat beliau insya Allah kita bisa selamat dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Langsung saja Bapak dan Ibu guru, di sini saya untuk pertama kalinya akan menyampaikan teori-teori terlebih dahulu kita sebagai pendidik harus bagaimana, menjadi guru penggerak itu harus bagaimana, ya.
Jadi intinya secara umum bahwa menjadi seorang guru penggerak itu harus bisa bergerak, menggerakkan, dan tergerak. Jadi level-level itu yang harus kita lalui. Yang intinya bahwa seorang guru penggerak itu sudah tidak ada lagi istilah kita egois, kita pemarah, itu sudah tidak ada lagi. Nanti dalam hal ini akan disampaikan oleh rekan saya, Ibu Eni Teningsi. Baik. Diseminasi modul 1.1 itu judulnya Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Modul ke 1.3 Visi dan Prakarsa Perubahan, dan yang terakhir adalah modul 1.4 Budaya Positif. Di sini saya akan menyampaikan bagian modul 1.1, 1.3 dan separuh dari kegiatan modul di 1.4. Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada istilah kerangka fikir Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran. Apa maksud pengajaran? Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Jadi kalau pengajaran itu sudah termasuk ke dalam pendidikannya. Tapi kalau pendidikan itu memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi di dalam pendidikan itu kita sebagai pendidik harus menuntun terhadap anak-anak kita nanti. Selama ini yang kita ajarkan kepada anak-anak itu bukan menuntun, tapi menuntut. Menuntut kita harus tercapai KKM, menuntut agar materinya selesai, menuntut anak untuk bisa terhadap materi kita. Padahal tidak seperti itu. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Lanjut. Ada istilah azas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Ini maksud dari merdeka, manusia merdeka. Jadi kita nanti sebagai guru harus memerdekakan siswa. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya sendiri dan orang lain dan menjadi mandiri. Maksud dari kekuatan dirinya yang dimiliki murid tersebut bahwa menuntun murid menjadi cakap mengatur hidupnya dengan tanpa terperintah orang lain. Jadi kekuatan diri anak itu ibaratkan bahwa anak itu sudah mampu untuk menghandle dirinya agar dia itu yang penting sadar, tidak lagi diperintah orang lain. Ada motivasi intrinsik yang ada dalam dirinya. Selanjutnya dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ingat sekali lagi ya Bapak Ibu bahwa tujuan pendidikan kita
adalah menuntun. Nah, kata Ki Hajar Dewantara, kita itu sebagai guru diibaratkan petani. Loh, kok bisa petani? Saya kemarin itu ada istilah dan pepatah ini agak terkejut loh. Kita kok disamakan dengan petani gitu. Jadi maksudnya begini. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak adalah biji tumbuhan seperti bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik, tapi dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan Pak Tani. Demikian sebaliknya. Kalau misalkan biji jagung itu sudah berkualitas, dari awalnya kita beli misalkan dari tokonya berkualitas otomatis. Setelah ditanam, tanam tok, enggak disiram, enggak dikasih pupuk, enggak dikunjungi setiap hari. Walaupun bibitnya itu bagus, tetap dia tidak akan hidup. Kalau saya logikakan begini Bapak dan Ibu. Artinya kalau untuk pribadi secara manusia, ya, artinya preman di jalan itu, preman di mana tempatnya, orang yang memang sudah punya karakter yang buruk, semisalkan dia berada pada lingkungan dan posisi di tempat orang-orang yang baik, yang soleh, maka seorang preman pun bisa berubah menjadi orang baik. Betul tidak Bapak Ibu? Demikian juga sebaliknya. Orang alim pun, tapi kalau dia ketemu dengan orang yang setiap malam bergadang, minum, kemudian berhura-hura, saya kira juga nanti hasilnya sama. Karena pun lingkungan sosial juga mempengaruhi. Jadi tergantung siapa yang dekat dengan siswa itu, dekat dengan murid itu. Jadi kata Ki Hajar Dewantara, kita diibaratkan sebagai petani. Kemudian kata Ki Hajar Dewantara, kita sebagai pamong. Apa istilah pamong? Pamong dapat diartikan memberi tuntunan. Gak usah jauh-jauh lah Bapak Ibu, kita punya anak. Anak ini ngomong lah. Pamong itu ngomong gitu kan. Kalau ngomong, misalkan ngomong kita jalan-jalan sore, kan gak mungkin anak itu dibiarkan lari, kemudian jalan sendiri, pasti berada di sampingnya, gak jauh-jauh gitu. Itu artinya pamong. Artinya tetap berada di samping, menyaksikan, melihat, dan memantau gitu. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak orang lain. Oleh sebab itu, tuntunan seorang guru mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain, menjadi manusia dan anggota masyarakat. Jadi kita nanti harus menciptakan seorang anak yang jika keluar dari sini dia bisa mengelola hidupnya bersama orang lain di masyarakat. Jadi semua karakter anak didik kita di masyarakat nanti mintanya baik. Gak ada yang gak baik, sukses, berhasil. Pesan Ki Hajar Dewantara. Ini ada pesan dari Bapak Pendidikan Nasional kita, Ki Hajar Dewantara. Pesannya, waspadalah, carilah barang-barang yang bermanfaat untuk kita, yang dapat menambah kekayaan kita dalam hal
kultur lahir atau batin. Jangan hanya meniru hendaknya barang baru tersebut diselaraskan terlebih dahulu. Nah, Bapak dan Ibu, saya tanya ini, maksud dari barang-barang ini apa coba? Ada istilah barang-barang. Ada kata Ibu Sumiati budaya, gitu. Boleh. Jadi apa Pak? Media. Ada budaya, ada media. Kalau pemahaman saya artinya barang-barang begini. Kita sebagai pendidik, ya, secara nasional boleh meniru pendidikan dari luar negeri yang sudah memang bagus luar biasa. Boleh. Tapi kita punya kultur sendiri Bapak dan Ibu. Punya budaya sendiri. Artinya bukan caplok plek gitu. Terus dari luar ke sini sama gitu bukan. Artinya masih tetap ada filter. Selama tidak sesuai berarti tidak dipakai. Kita pakai istilah ATM. Ada yang tahu singkatan dari ATM? Amati, tiru, modifikasi. Nah, yang belakang modifikasi. Artinya modifikasi ya sesuai dengan kemampuan kita. Jangan paksakan. Seperti kurikulum yang di daerah atau di luar negara. Di Jerman, bagus, Polandia, nomor 1 dunia bahkan. Ya, tetap kita masih ATM. Pusat Ki Hajar Dewantara, kekuatan sosial kultural menjadi proses menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Pendidikan bertujuan untuk menuntun anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Ini maksudnya begini Bapak Ibu. Kalau zaman dulu, ini bicara zaman dulu, orang tua saya ini khususnya, orang tua saya kedua-duanya guru. Saya berpikirnya, kok saya sekarang jadi guru? Sebenarnya bukan cita-cita saya, bukan bakat saya, bukan kemampuan saya, bukan kemauan saya. Saya pikir, kedua orang tua saya sudah melihat nilai-nilai kemampuan saya dari rapot TK, SD, SMP, SMA. Kemudian saya pun disekolahkan ke jurusan guru. Karena saya pikir saya pun punya cita-cita sendiri. Sebenarnya ya Bapak dan Ibu, cita-cita saya itu pengen jadi polisi. Dulu itu pengen jadi polisi. Sekarang kok jadi guru. Artinya zaman dulu jadi anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Artinya saya itu kena di kalimat anak adalah kertas kosong yang bisa digambar oleh keinginan orang dewasa. Sekarang nggak boleh lagi Bapak Ibu, nggak boleh. Jadi kalau misalkan kita punya anak di kelas, di sekolah, di rumah, melihat bakatnya dia itu apa, walaupun sedikit itu sudah menjadi bakat dan harus dikembangkan oleh kita. Ulah kata-kata samar-samar. Kata samar-samar tadi harus ditebalkan di mana? Di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah, supaya menjadi tebal dan bergaris dengan warnanya sendiri.
Kemudian ada istilah kodrat alam dan kodrat zaman. Apa sih kodrat alam dan kodrat zaman? Ini kata Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa kita sebagai pendidik dalam menuntun anak harus mengembangkannya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah merujuk pada sifat dasar manusia yang telah ada sejak lahir, sehingga setiap anak memiliki potensi dan bakat yang berbeda yang harus dikembangkan secara optimal. Sedangkan kodrat zaman merujuk pada pengaruh dan tuntunan zaman di mana pendidik mengajarkan keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Ini lagi-lagi, misalkan anak didik kita di kelas, kita sudah tahu bahwa dia punya karakter, bakat, menyanyi, menari, kemudian bercerita. Kita kembangkan, sebagai guru kita kembangkan. Bagaimana caranya? Harus sesuai dengan kodrat zaman, harus sesuai dengan zaman-zaman sekarang, bukan zaman-zaman dulu lagi. Jadi bagaimana caranya? Banyak, buka-buka YouTube, kemudian artinya perkembangan zaman yang sekarang yang dipakai, bukan yang dulu lagi. Kemudian saya lanjutkan bahwa ada istilah budi pekerti. Apa itu budi pekerti? Budi pekerti adalah sikap baik. Contohnya, anak-anak kita punya budi pekerti yang baik-baik. Dia sopan, dia hormat, kemudian Ibu, santun. Ini salah satu karakter budi pekerti yang juga harus dikembangkan. Nah, Bapak dan Ibu guru, karena yang saya sebutkan tadi adalah semuanya teori, tapi mudah-mudahan kita sebagai guru paham ya bahwa untuk menjadi guru itu perlu teorinya terlebih dahulu, baru kita implementasikan ya. Karena kita dari sudah makan kenyang, terus ngantuk ya Pak Ketua. Bagaimana kalau kita sekarang melakukan ice breaking Pak? Mau ya? Kalau mau semuanya silakan berdiri terlebih dahulu. Jangan ngantuk Pak Marwan ini. Biar nggak ngantuk, ya. Jadi ekspresinya, yang namanya menghibur. Di sini ada bukan permainan ya, apa lagu yang mengunggah semangat. Ini lagu-lagu anak-anak, karena anak-anak kan bersemangat gitu ya. Judulnya Aram Jam-Jam. Jadi begini. Bapak Ibu adanya di sini. Ara jam-jam, kuli jam-jam gitu. Ara jam-jam, kuli jam-jam, Arafi gitu. Jadi pas Arafi begini ya. Jadi jangan salah Bapak Ibu fokus ya. Jangan ara jam-jam gini, kuli gini, Arafi gini ya. Oke.
Baik, terima kasih Bapak dan Ibu Guru. Sedikit berkeringat ya, biar melek aslinya. Saya lanjutkan modul 1.3 tentang visi guru penggerak dan prakarsa perubahan. Jadi dalam pendidikan program guru penggerak kita disuruh membuat visi itu, tapi visi itu artinya sudah dinilai dengan para PP dan fasilitator. Untuk visi saya, untuk visi saya itu visi yang nanti saya terapkan di UKS, karena saya pembina UKS. Jadi terwujudnya peserta didik berkarakter, unggul dan bahagia yang berlandaskan profil pelajar Pancasila. Jadi prakarsa perubahan dari visi saya tadi ada kata bahagia yang akan saya implementasikan pada peserta didik. Karena bagi saya bahwa anak-anak bahagia itu pasti anak-anak yang sehat. Menemukan kemandirian murid melalui pembiasaan dalam mengatur pola hidup sehat untuk jiwa yang sehat. Jadi nanti setelah hari ini diizinkan untuk disahkan, visi-visi kami nanti akan kami terapkan sebagai bukti nyata, dan nanti di saat panen raya bahwa bukti-bukti nyata ini akan kita tampilkan di lokal karya. Begitu Bapak Bu. Jadi saya menginginkan anak-anak yang setiap hari sakit itu akan saya telaah dan teliti dulu kenapa dia sakit, bagaimana penghandlan kedua orang tuanya. Nanti ada kerjasama antara saya, orang tua, anak, dan pihak kesehatan. Dan bagaimana cara untuk mengimplementasikannya, maka nanti akan dibuatkan buku satu tentang pola hidup sehat dan penjadwalan apa yang harus anak-anak rutinitas lakukan. Kemudian untuk visi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Sumiati. Baik Bapak dan Ibu, karena Ibu Sumiati juga sedang dalam keadaan Zoom hari ini. Jadwal saya dengan Ibu Eni Peningsi itu nanti setengah 4, jadi nanti akan disampaikan saat Bu Sumiati tampilkan di sesi selanjutnya setelah saya. Tapi saya bacakan bahwa ini visi saya, dan salah satu contohnya adalah kegiatan-kegiatan yang mengeluarkan keringat. Jadi orang-orang yang berkeringat itu orang-orang yang sehat selama tidak terbebani tubuhnya. Artinya keringat sesuai dengan kebutuhan yang dikeluarkan oleh tubuhnya. Bukan berarti orang kerja berat itu keringatnya terus keluar semua itu sehat, juga tidak. Jadi sesuaikan dengan kondisi tubuh. Nah, ini inti dari modul budaya positif. Dalam modul 1.4 ada 6 daftar isi. Untuk yang pertama, kedua itu bagian saya, untuk 3 keempat bagian Ibu Sumiati, dan yang terakhir bagian Ibu Eni Peningsi. Bagian keempat, kelima itu adalah praktek. Yang ke-5 juga praktek. Jadi saya ke bagian yang teori-teori saja Bapak Ibu. Langsung saja. Ada bab
disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Dalam daftar isi ini, nilai-nilai kebajikan universal itu sama warnanya dengan restitusi. Ini nanti ada penjelasannya bahwa nilai-nilai kebajikan itu implementasinya pada pendekatan restitusi. Disiplin positif. Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Bapak Ibu, saya mau tanya, disiplin itu apa sih? Disiplin, kita kan selalu berucap pada anak-anak harus disiplin, lagi-lagi harus disiplin. Belajar. Taat, ya boleh, belajar juga boleh, mengikuti juga sama. Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Tapi disiplin di sini maksudnya adalah disiplin yang memang timbul dari hati. Kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina. Disiplina artinya belajar. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain bahwa disiplin adalah mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai yang positif. Contohnya seperti apa Bapak Ibu? Nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang positif. Sering kita gaungkan di kurikulum merdeka, ada istilah profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu di dalamnya ada apa saja? Gotong royong. Lagi yang sudah pakai kurikulum merdeka ini, mandiri, kolaborasi, berpikir kreatif, Inovatif. Ya. Jadi nilai-nilai yang positif itu termasuk ke dalam satu lingkup namanya nilai-nilai kebajikan universal. Dan nilai-nilai itu nanti akan kita tumbuhkan terhadap anak didik kita. Salah satunya adalah nilai dari profil pelajar Pancasila. Yang kedua, bab teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Satu lagi restitusi. Piano Lawson menyatakan ada 3 motivasi. Cuma 3 Bapak Ibu. Kita bayangkan anak ke sekolah saja lah. Motivasinya ada 3. 1, bisa jadi dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau dihukum jadi berangkat pagi dia. Sama kayak kita. Gak mau disetir sama kepala sekolah jadi berangkat pagi. Yang kedua, motivasi siswa datang ke sekolah hanya mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian berangkat pagi hebat. Dapat uang saku dari orang tua. Iya betul ya. Jadi motivasi itu
terdiri dari 3. Nah, yang terakhir ini motivasi yang berasal dari diri pribadi, dari hati, dari dalam hati, tidak dari pengaruh luar. Namanya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi yang ketiga ini motivasi intrinsik namanya, yang memang timbul dari dalam hati atas kemauan sendiri. Nggak perlu penghargaan, juga nggak perlu takut dengan hukuman. Ada motivasi, ada juga hukuman dan penghargaan. Ini sebenarnya antara langit dan bumi. Istilah dihukum dan dihargai. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Tapi kita bedakan, ini termasuk ke dalam bentuk disiplin, tapi kita bedakan. Apa bedanya? Kalau hukuman itu disiplin tapi sifatnya negatif. Misal ya, kalau ada anak telat, langsung kita, kamu telat, sini nyapu. Disiplin tapi sifatnya negatif. Kenapa dikatakan negatif? Karena hukuman sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Oh, saya sering ini dulu saya sering. Jadi kalau misalkan ada sesuatu sini, terus kita sini. Kita sering di sini Bapak Ibu. Mendisiplinkan anak tapi sifatnya negatif. Di guru penggerak nggak boleh. Intinya di guru penggerak itu nggak boleh marah-marah sekarang. Nggak boleh marah-marah. Itu kadang baliknya kan kita. Tapi insya Allah Bapak Ibu kalau nanti sudah ikut di guru penggerak tahu. Ada kata wow. Artinya selama ini kita salah. Betul. Yang kedua, hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru sebelumnya. Yaitu tadi, karena hukuman itu tidak ada perjanjian. Disiplin tapi negatif. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Ini masih banyak ini. Bapak dan Ibu guru kadang melontarkan kata-kata yang memang tidak pantas untuk didengar oleh kita sendiri bahkan. Apalagi orang lain. Tulok. Ya. Tak boleh. Tak lagi itu. Kalau ikut guru penggerak pokoknya direm sampai pakem mereka. Bisa Bapak Ibu? Insya Allah ya, Insya Allah. Ini enggak lagi fisik sudah enggak lagi, psikis apalagi. Karena nanti anak merasa disakiti dengan kata-kata. Kenapa saya sampaikan bahwa hukuman itu bersifat negatif? Karena pengaruhnya anak bisa stres dan cemas. Hukuman yang keras atau tidak adil dapat menyebabkan stres dan kecemasan pada siswa yang bisa mempengaruhi kesejahteraan mental. Cemas dia, wedi. Ya, kenapa? Karena kita sampaikan dengan psikis tadi, menghina lah. Lama-lama takut. Ada yang ketakutan dengan saya pun ada Bapak Ibu. Ya, sampai hari ini nggak berangkat ya, takut dengan saya. Kedua, anak merasa perasaannya tidak dihargai. Ini hanya beberapa contoh saja. Sebenarnya banyak sekali. Kenapa tidak dihargai?
bisa merusak motivasi dia. Dialah berangkat pagi-pagi dari rumah, kejar-kejaran riset, sampai sini nggak kerjakan PR, sudah kita ngamuknya setengah mati. Dia nanti merasa bahwa dia nggak dihargai lagi. Oh, saya sampai ke sini cuma nggak kerjakan PR saja dihukum berat. Alas ya. Kemudian ada perilaku balas dendam pun ada. Ini untuk orang yang seperti ini, kalau hatinya luas tidak masalah. Dia menerima semua kata-kata kotor dari pendidik, semua kata-kata kotor dari kita, gurunya. Kalau hatinya luas, lebu kuping kanan keluar kuping kiri. Tapi kalau hatinya sempit, dia tidak bisa menerima kata-kata yang bagi dia meluluh lantakkan. Suatu saat dia akan balas dendam. Banyak Bapak Ibu, lihat di TikTok itu ada guru yang disembelih oleh gurunya sendiri, oleh muridnya sendiri. Istighfar, astagfirullahaladzim, jangan kena di kita. Ada itu baru itu viral itu. Cara logika kan kayaknya nggak mungkin ya, tapi mungkin ada sebabnya dan akibatnya pun terjadi. Kemudian karena pengaruh hukuman tadi bisa menghambat pelajaran. Ini pun sering terjadi di saya. Nggak kerjakan PR, satu kelas berbodong-bodong keliling lapangan. Yang di kelas waktunya tertinggal untuk belajar. Keliling 2 kali, tambah lagi 1 kali, tambah lagi 1 kali, jadi banyak. Menghambat pelajaran. Jadi yang harusnya full, belajarnya enggak, setengah-setengah. Gurunya mau marah dulu itu ya. Seperti itu. Kemudian kebalikan dari hukuman adalah konsekuensi. Antara langit dan bumi. Konsekuensi itu adalah disiplin positif. Karena apa? Karena sudah terencana, sudah disepakati, dibahas dan disetujui antara murid dan guru. Karena yang ini yang harus kita terapkan Bapak Ibu. Disiplin positif. Ada persetujuan. Kalau ada persetujuan terlebih dahulu, tidak ada yang disalahkan satu sama lain, tidak ada. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru, muridnya sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Jadi kalau sudah berkonsekuensi, antara guru dan anak juga sudah pasti menerima karena istilahnya perjanjian terlebih dahulu. Misalkan kalau nggak bawa buku, kalau saya pernah nggak bawa buku, belajarnya di luar, karena sudah perjanjian ya anak mau. Kalau belum perjanjian terus dia disuruh keluar ya nggak mau lah. Ada lagi konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Maksudnya seperti apa? Misalkan setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol. Jadi dalam, misalkan Bapak Ibu ya, di dalam kelas ya, ada siswa ngobrol, tapi sebelumnya sudah buat konsekuensi. Kalau ngobrol kamu yang baca puisi, kalau ngobrol kamu yang buat puisi. Apa sih dia mau? Gak mungkin dia gak mau, karena sudah konsekuensi. Kita sebagai guru hanya memonitor saja. Satu lagi ada istilah penghargaan. Tadi hukuman, sekarang penghargaan. Hukuman disiplin negatif. Nah, penghargaan ini juga tidak boleh di materi guru penggerak diberikan. Contohnya apa? Misalkan ya, kita ada kenaikan kelas, ada juara 1, 2, 3, kita kasih hadiah. Itu nggak boleh Bapak Ibu. Nggak lagi itu.
tahu yang juara 1 siapa, 2 siapa, 3 siapa. Baguslah kalau kurikulum Merdeka itu memang sudah tidak lagi menampilkan ranking-rankingnya, enggak lagi. Jadi kan sama gitu kan. Berapa ranking 1, berapa ranking 2 itu enggak kelihatan lagi. Hanya yang kelihatan adalah proses siapa yang berani untuk tampil, itulah yang menang. Kenapa tidak lagi penghargaan itu? Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Karena penghargaan itu tidak efektif. Secara jangka panjang dan pendeknya tidak efektif. Kemudian merusak hubungan. Penghargaan juga mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan itu justru menghukum motivasi dalam diri. Contoh kasusnya, sebuah sekolah mengadakan kompetensi akademik antar siswa. Siswa yang mendapatkan peringkat tertinggi dalam ujian akan menerima hadiah besar, seperti beasiswa atau perjalanan wisata. Siswa-siswa bersaing dengan keras, bahkan mungkin menggunakan cara tidak adil untuk mencapai peringkat tertinggi. Akibatnya, suasana di sekolah menjadi sangat kompetitif dan hubungan antara siswa menjadi tegang. Beberapa siswa merasa terbebani oleh tekanan untuk selalu mencapai peringkat tertinggi, dan ini adalah salah satu penghargaan yang merusak hubungan mereka. Jadi kalau juara 1 dapat beasiswa ke luar negeri gitu. Karena pengen dapat juara, semuanya akhirnya cara-cara yang tidak baik pun dilakukan, diletakkan di situ. Karena pengen tadi ke luar negeri. Kenapa? Karena ngasih penghargaan gurunya. Tidak boleh itu. Sudah tidak diharuskan lagi ya Bapak Ibu. Ini adalah salah dua contohnya. Contoh kasus kedua, sebuah sekolah memberikan penghargaan berbasis kinerja pada siswa untuk meningkatkan hasil tes. Namun penghargaan tersebut tidak memberikan hasil yang diharapkan dalam meningkatkan motivasi atau pencapaian siswa. Sebaliknya, beberapa siswa mungkin merasa penghargaan tersebut tidak sebanding dengan usaha yang mereka keluarkan dan dapat merusak motivasi. Misalkan, ini sering terjadi di kelas saya. Prosesnya luar biasa, mengeluarkan keringat, mengeluarkan dana yang luar biasa. Masuk pengumuman, dapatnya selembar kertas. Sertifikat itu, sebenarnya itu membuat motivasi mereka menjadi menurun. Kenapa ya? Misalkan prosesnya sudah kuat sekali, sudah perlu waktu yang banyak, jadi menurun apa? Tuh sertifikat mana? Tempel gitu. Tapi kalau yang dapat duit, ya semangat luar biasa. Jadi artinya dalam kasus ini menyesuaikan penghargaan itu harus sesuai dengan pencapaiannya. Nah, yang terakhir, ini bagian saya yang terakhir. Jadi saya kedapatan bagian yang teori. Ada istilah motivasi, hukuman dan penghargaan. Satu, ada istilah restitusi. Restitusi ini adalah implementasi dari orang-orang yang dihukum tadi.
pendekatan restitusi namanya. Restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi Bapak dan Ibu tadi bingung kalau orang-orang tidak dihukum terus diapakan mereka yang salah. Ini pakai pendekatan restitusi. Nanti akan disampaikan oleh teman kita Ibu Eni Penningsi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif, artinya kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dengan pendekatan restitusi dari orang yang kita hukum tadi, artinya anak-anak kita nanti bisa mencari solusinya tersendiri, bukan kita yang nyari, tapi anak sendiri. Pengennya seperti apa? Maunya jadi orang yang bagaimana? Ya, nanti akan secara dalam dijelaskan oleh rekan kita Ibu Eni Penningsi. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, telah sampailah materi yang saya jelaskan. Nanti ada sesi tanya jawab tersendiri. Ya, kalau kami semuanya sudah menyampaikan materi-materinya. Tapi saya harap apa yang saya sampaikan itu Bapak dan Ibu tidak perlu banyak tapi paham gitu. Ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi kita sebagai pendidik harus kenal dulu, harus tahu dulu teorinya sebagai guru itu seperti apa. Guru penggerak, guru yang merdeka dan memerdekakan siswa. Demikian, mohon maaf jika ada salah kata, salah perbuatan, ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesepakatan atau keyakinan kelas. Jadi yang biasa kita pakai itu adalah peraturan kelas. Kita bertanya apa itu beda keyakinan sama peraturan kelas? Dia bisa jawab? Afik. Kalau kesepakatan kelas itu berpihak pada satu pihak saja atau sepihak saja, dibentuk dalam satu pihak. Tapi kalau keyakinan kelas itu dibentuk secara bersama. Ya betul. Jadi ya Ibu benahi bahwa kesepakatan atau keyakinan kelas itu dibuat secara bersama antara guru dan murid. Tapi kalau peraturan kelas biasanya dibuat dalam sepihak saja. Gitu. Yuk kita buat bersama-sama kesepakatan. Kira-kira kamu pengennya seperti apa sih kelas ini? Dalam kita belajar, kemudian di kelas ini maunya seperti apa? Nah ada sticky note yang Ibu bagi, yang ini. Kamu tuliskan nanti dan ditempel di papan tulis ya. Oke? Silahkan sekarang membuatnya, menuliskan apa maunya kalian. Sudah? Ya. Bisa nggak ditempel itu? Bisa. Bisa. Coba berurut dari sana. Nggak nempel ya? Nang. Joki pasang cah.
Masuk tulis. Ya, yang lain. Udah semuanya? Dari ke-35 kertas itu, Ibu penasaran sebenarnya yang ditulis apa ya? Nah, tapi sebelum kita baca ini bareng-bareng, kalian selama ini kan taunya ada peraturan kelas. Peraturan itu biasanya seperti apa coba? Nanti kita akan membedakannya dengan keyakinan kelas. Biasanya apa? Ada yang tahu peraturan kelas? Apa? Larangan. Terus? Tidak boleh membawa HP. Ada lagi? Tidak boleh berbicara kasar, ya. Apalagi? Tidak boleh bawa make up. Nah, jadi peraturan-peraturannya dengan kata tidak dan jangan. Nah, kita nanti akan membuat keyakinan kelas dengan kalimat-kalimat yang positif. Kira-kira, Ibu minta perwakilan yang suaranya besar. Siapa yang mau membaca itu? Kak, ini Kak. Baca kuat-kuat ya, Kak. Ya. Ya. Berbicaralah yang sopan kepada guru, teman, dan orang di sekitarnya. Oke, langsung kita tulis ya. Poin-poinnya. Di sini nanti kita tulis. Apalagi, Kak? Berbuat baik kepada teman di kelas dan tidak membeda-bedakan yang satu dengan yang lainnya. Berbuat baik terus. Berpikirlah sebelum berucap. Berpakaianlah dengan rapi. Berpakaian dengan rapi. Menjaga lingkungan sekolah. Oke. Bersemangat ketika jam pelajaran dimulai. Bersemangat ketika jam pelajaran. Oke, langsung. Jadi sekolah yang sudah dibaca tadi akan kita bedakan ke dalam bagian-bagiannya. Ada yang mau menuliskan ini? Bantu Ibu. Ada? Kanan. Yang pertama tadi. Berbicaralah yang sopan kepada guru, teman, dan orang. Berbicaralah. Berbicaralah yang sopan kepada guru, teman, dan orang di sekitarnya. Nah, siapa ini ya kira-kira? Yang nomor 2. Apa itu? Berbuat baik kepada teman di kelas dan tidak membeda-bedakan yang satu dengan yang lainnya. Berbuat baik. kepada
guru, teman, dan orang di sekitarnya. Kedua, berbuat baik pada teman di kelas dan tidak membeda-bedakan yang satu dengan yang lainnya. 1 dengan 3. 1 dengan 3 sama ya? Ya. Berpikirlah sebelum berucap. Oke, sama. Kita kumpulkan yang sama-sama ini. Dikumpulkan jadi satu. Berpakailah dengan rapi, menjaga lingkungan sekolah, bersemangat kerja dan pelajaran dengan baik. Tidak ikut saat pelajaran. Kalau misalkan ini dengan ini satu poin nggak? Tidak ikut saat pelajaran. Tidak ikut saat pelajaran kan juga di lingkungan sekolah ya? Kira-kira satu poin nggak? Yang satunya menjaga lingkungan sekolah. Beda. Oke, beda. Kita lanjutkan. Sekarang di si Nanang, sesama teman dan ucapan itu tidak menyinggung orang lain. Oke, poinnya adalah berpikirlah sebelum berucap. Ucap. Tolong kamu tuliskan di sini poin 1. Yang lucu di sini judulnya keyakinan kelas, poin 1 sudah dapat. Berpikirlah sebelum berucap. Bagaimana setuju? Setuju. Kita sepakat ya? Ya. Kalian rapi ya? Kita akan lempar nanti. Berarti poin yang sudah kita sepakati boleh dihapus ya? Ya. Hapus sekarang. Ada yang dihapus ya? Poin yang sudah dihapus karena sudah mendapatkan satu keyakinan kelas bahwa berucap, berpikirlah sebelum berucap. Kemudian, artinya dengan berbuat baik dan tidak membedakan dia harus berpikir sebelum berbuat. Nah, jaraknya berpikir dulu baru dia berbuat baik. Yakin? Yakin? Artinya apa? Tidak ada tambahan lagi dari semua curang mendapatkan yang itu. Kita bacakan lagi secara bersama Pak. Keyakinan kelas yang kita buat. 1. Berpikir sebelum berucap. Jadi berpikir sebelum berucap. Artinya itu adalah membatasi semuanya ya. Semuanya kita bahas nanti. Artinya kita harus berpikir terlebih dahulu sebelum berucap atau berkata. 2. Pakailah seragam beserta. Pakailah seragam beserta atribut lengkap. Itu juga sudah membatasi semuanya. Artinya kalau kita lengkap, jelas rapi, bagus dilihatnya kan, gitu kan. Yang ketiga, menciptakan suasana kelas ya, tenang, sudah semua. Kemudian menjaga lingkungan sekolah, sudah mewakili semuanya. Kemudian bersemangat ketika jam pelajaran, sudah mewakili juga bahwa kita harus yakin poin itu poin yang positif. Terakhir, terapkan sifat kedisiplinan, sudah juga mewakili semuanya. Nah, sekarang bertanya sekali lagi, kalian yakin dengan kesepakatan kelas ini? Yakin. Kalau yakin, kalian setujui, silakan kalian bubuhkan tanda tangan di sini, di bawah ini. Artinya kalian sepakat bahwa keyakinan kelas ini kita buat pada hari ini. Silakan. Siapa yang mau kasih tanda tangan itu? Artinya menyepakati. Silakan. Ya semuanya. Ya semuanya. Awalnya. Ya. Pik, dono pik. Tidak usah. Tanda tangannya tidak ada namanya ya, nanti di bawahnya nggak tahu di tanda tangan siapa, kelas nanti nama panggilan gitu. Pik. Nah. Oke, lanjut silakan.
Udah. Masih ada yang belum? Satu lagi. Oke. Sepakat artinya kamu nggak? Nah, berikan. Jadi keyakinan kelas dibuat seperti ini. Sekarang kita sudah paham ya. Ya, keyakinan kelas. Artinya keyakinan kelas ini akan tempel. Perangkatnya dua kelasnya. Tempel bisa. Jadi ini tempel di bawah foto pahlawan. Silakan. Pasca. Menjadi 6 keyakinan kelas yang harus kita yakini dan kita sepakati. Artinya kita harus memahami keyakinan kelas ini ya. Terima kasih. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan sesi foto. Yang perempuan duduk, yang laki-laki agak jongkok di sini ya. Nah, oke, yuk. Semangat tetap Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 1 Boy Madang Timur memperkenalkan ibu-ibu calon guru penggerak yang saat ini lagi dalam proses, seperti satu Ibu Sumartini SPD, Ibu Erika Dwi Sandra MSI, Ibu Penny SPD, dan Ibu Sumiati SPD. Saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kegiatan calon guru penggerak ini. Harapan saya ke depan, dengan adanya guru penggerak di sekolah ini,
akan memberikan kemajuan yang sangat signifikan terhadap proses kegiatan belajar mengajar, sehingga kedepannya sekolah ini menjadi sekolah yang lebih baik dalam segi prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Demikianlah harapan saya selaku Kepala SMA 1 Bayi Madang Timur. Mudah-mudahan ke depan dari 4 CGP yang saat ini masih dalam proses dapat mengimplementasikan ilmunya kepada peserta didik maupun kepada rekan-rekan guru yang saat ini belum terpanggil untuk ikut calon guru penggerak. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Matsu SP sebagai guru TK yang ada di SMA Negeri 1 Bayi Madang Timur. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ucapan ribuan terima kasih kepada calon guru penggerak, yaitu Ibu Sumiati, Ibu Sumartini, Ibu Eni Peniningsih, dan Ibu Erika Dwi Sandra yang pada kesempatan ini telah menyampaikan diseminasinya di SMA Negeri 1 Bayi Madang Timur ini. Semoga kedepannya dapat memberikan perubahan, bisa menuntun kami, mengarahkan kami, mengajak kami untuk lebih baik lagi dalam memberikan pengajaran kepada siswa yang ada di SMA Negeri 1 Bayi Madang Timur. Terima kasih, semoga bermanfaat dan bisa membawa perubahan ke depannya. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmala Putri Cahaya dari kelas 12 IPA 1 SMA Negeri 1 Bayi Madang Timur. Terima kasih kepada ibu-ibu calon guru penggerak, Ibu Sumiati, Ibu Sumartini, Ibu Eni Peniningsih, dan Ibu Erika Dwi Sandra yang telah mengibaskan budaya positif di kelas kami, sehingga kami dapat memahami tentang keyakinan kelas, disiplin positif, dan kami sudah mulai menerapkannya. Semangat ibu-ibu, semoga perubahan sekolah kita semakin meningkat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.